Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi kita mengudara di lintasan street sirkuit Mandalika. Seperti biasa kita akan upload full lintasan pada kesempatan siang ini untuk melihat dari progres yang sedang berlangsung di sini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa, pada kesempatan siang ini kita akan melihat progres pengaspalan dan lane clearing yang sedang berlangsung pada hari ini di tikungan ke-13 di bagian inner surface road sebelah kanannya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Di kesempatan siang ini, hari Rabu pada tanggal 14 Juli 2021, kita langsung saja untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di sini, yaitu di tikungan ke-13, di mana pada siang ini masih terus berlangsung progres relokasi atau pembersihan di sini. Banyak sekali teman-teman yang komentar di sini bahwa kapan akan direlokasi untuk rumah yang ada di sekitaran tikungan ke-13 di bagian sebelah kanan untuk inner surface road. Jadi hari ini kita sajikan buat kalian semua. Jadi seperti inilah kondisinya. Masyarakat yang tinggal di sekitaran tikungan ke-13 ini sudah melakukan bongkar mandiri. Saat ini rumah-rumah ada di depan sana ya, sedang melakukan pembongkaran secara mandiri. Kita lihat ke bawah lebih dekat. Nah ini dia. Jadi masyarakat di sana ya, tanpa ada paksaan tentunya mereka pindah untuk mendukung dari pegelaran event balapan nanti yang akan diadakan di sirkuit MotoGP Mandalika kita. Jadi inilah situasinya saat ini, terus berlangsung pembongkaran mandiri yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana. Luar biasa sekali, kita apresiasikan buat mereka. Dan kita langsung melihat di sini di bagian inner surface road yang saat ini juga masih berlangsung progres pengaspalan, yaitu sambungan untuk pelebaran di bagian inner surface road, yaitu penempatan untuk tire barrier nantinya tentu di sini untuk safety para pembalap. Di sini sudah dilakukan tadi ya jam 9.00 sampai saat ini masih terus berlangsung ya. Untuk progres pengaspalan sedang dilakukan di bagian pelebaran untuk bagian inner surface road yang ada di sini. Masih terlihat di sini alat finisher terus melakukan progres pengaspalan ya untuk melakukan pelebaran di bagian inner surface road, di mana nanti untuk material gravel akan dihamparkan sampai ke sisi yang sudah dilakukan pengaspalan ini. Progres pengerjaan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini terus dikebut siang malam. Jadi untuk saat ini memang progres sangat kita kebut ya untuk mengejar homologasi. Jadi seperti yang kita ketahui di awal Agustus nanti kita akan menyambut untuk kedatangan pihak Dorna dan FIM nanti yang akan langsung mengecek untuk kesiapan dari lintasan sirkuit Mandalika. Di sini masih terus akan dilakukan sampai tikungan ke-15 di depan sana. Terus dilakukan untuk pengaspalan di bagian pelebaran untuk inner surface road ini. Di bagian sisi tengah juga untuk drainase horoton yang berada di sini tikungan ke-14 menuju ke-15 terus dilakukan untuk penyesuaian. Begitu juga untuk pengerjaan penaruhan beton atau penaruhan pipa di sini untuk bagian saluran drainase terus dikerjakan. Untuk outer surface road yang teman-teman perhatikan di sini bisa dilihat bersama-sama sudah terkoneksi untuk lapisan dasar. Tinggal progres lanjutannya itu lapisan berikutnya untuk tersambung dari outer surface road yang berada di sebelah kirinya. Di sini masih terus dilakukan pemadatan dan akan dilakukan prime coat untuk menyambung dari pengaspalan yang sedang berlangsung di belakang sana. Jadi luar biasa sekali pada siang hari ini, terlihat nampak progresnya sangat luar biasa sekali. Kita semakin mantap untuk melihat situasi seperti ini dan kita yakin bahwa mega project ini memang benar akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita. Ya, kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter, di mana saat ini progres aktivitasnya terus berlangsung juga di sini.
Dan di sebelah kiri, biasa di sini adalah bangunan Tower Risk Control. Sampai siang ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Perakitan kerangka terus dilakukan di bagian atas untuk menuntaskan dari bangunan Risk Control ini sendiri. Jadi bentuk bangunan sudah kalian tahu ya, sudah diperhatikan bersama-sama di sini di bagian sebelah kiri dan kanannya. Nanti akan bentuk seperti lombong itu, tradisi Lombok dipadukan. Dan di bagian tengah bentuk 5 satu segitiga di sana ya, untuk keunikan dari bangunan atau atap Tower Risk Control sendiri. Semakin terlihat jelas dan semakin yakin bahwa untuk pembangunan di sini akan segera terselesaikan. Andai kata di semua titik terus dikebukan seperti di bagian Risk Control, luar biasa sekali ya. Tetapi tidak menutupi kemungkinan di semua lini lintasan juga terus dikerjakan. Maupun di bangunan area-area yang lain seperti Medical Center sudah rampung, area Tower Risk Control sedikit lagi, dan di belakang sini bisa terlihat bersama-sama untuk pengecoran atau perakitan terus dilakukan di bagian lantai dasar untuk penempatan di bagian fasilitas-fasilitas lainnya di area pedok ini nanti. Kita langsung saja menuju ke Medical Center, di mana untuk bangunan Medical Center sudah berdiri tegak ini ya. Tinggal pemasangan untuk bagian atapnya. Seperti yang kita ketahui, bangunan Medical Center ini ternyata satu lantai saja ya cukup. Dan di sini memang untuk darurat saja, apabila ada kecelakaan untuk para pembalap nanti ya, mental ke sisi lintasan dan terjadi sedikit luka, maka akan dirawat di sini. Tapi kalau serius langsung dibawa ke rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Internasional Mandalika yang berada di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang berada di jalur menuju Bandara Internasional Lombok itu guys. Ya, kita lanjutkan untuk melihat situasi yang ada di sini. Seperti yang kita lihat untuk pengecoran di lantai dasar untuk area pedok ini sudah terlihat semakin mantap. Pengecoran terus berlangsung, pemadatan, penyiraman maupun pengerjaan di sisi yang lain terus dikerjakan. Untuk bagian drainase yang berada di bagian belakang pedok ini sudah terlihat segera akan dilakukan pemasangan untuk beton-beton pipa yang sudah disiapkan. Di depan garasi ini merupakan bagian untuk garasi di area pedok. Di sini untuk pipa, ini pipa ya, akan tersalurkan menuju ke depan sana di bagian sisi sebelah kiri untuk area pit wall. Nanti kabel akan ditaruh di sini ya lewat bawah supaya tidak semerawut di bagian atas tentunya, dan akan diecor di bagian garasi ini. Di bagian depan itu sudah dirakit besinya ya. Jadi seperti inilah situasi dan kondisi sampai siang ini. Semakin mantap saja dengan melihat situasinya. Kita yakin dan selalu optimis bahwa untuk mega project Street Circuit Mandalika ini akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama untuk bisa mengadakan balapan di tahun 2021, yaitu SBK maupun MotoGP di tahun 2022 nanti. Di sini terlihat sudah dilakukan progres pengecoran ya di bagian garasi depannya. Jadi luar biasa sekali untuk kemajuannya sampai saat ini, mantap sekali. Kita langsung untuk melihat di bagian tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus, di mana di sini tunnel ini fungsinya nanti untuk menuju ke jalur tengah lintasan. Saat ini progres pemolesan maupun pemasangan di bagian instalasi kelistrikan sedang dilakukan di sini ya untuk penerangan. Jadi nanti akan bisa dilewati, karena memang tidak boleh dilewati untuk bagian trek lintasan nanti apabila sudah dilakukan progres lapisan kedua dan lapisan ketiga. Maka dari itu disegerakan untuk rampungnya di bagian tunnel yang ada di lintasan sirkuit Mandalika kita.
Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dan kita sudah berada di trek lurus kembali untuk melihat situasi yang ada di sekitar lintasan sirkuit Mandalika, di mana untuk pengerjaan terus dilakukan. Di bagian area rumput di sini ya sudah terlihat mantap sekali. Saat ini kita menuju ke tikungan pertama di depan ini yang berbelok ke kanan. Di sini masih belum dilakukan progres pengaspalan lapisan kedua. Untuk di area run up yang berada di bagian sebelah kiri ini segera akan dilakukan ya. Saat ini memang terus difokuskan untuk penuntasan di bagian tikungan ke 10 menuju ke 12 dan seterusnya. Maka akan dilakukan nanti disambut di sini untuk sambungan yang sudah dilakukan lapisan kedua dari tikungan ke 1 menuju ke 2 ini ya. Di bagian sini sudah dilakukan progres lapisan kedua. Untuk trek utama sendiri sudah dilakukan sampai tikungan ke-12 untuk AC binder atau lapisan kedua. Ini artinya akan segera tersambung untuk semua lintasan di minggu ini. Ini hari Rabu ya, tanggal 14 Juli. Kita sebagai saksinya tentunya. Dan untuk tahap berikutnya akan segera dilakukan untuk progres lanjutan dari tikungan ke-12 menuju ke trek lurus tentunya untuk pengaspalan lanjutan. Ya, di kesempatan siang ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua satu level sambil kita mereview untuk sisi-sisi yang terus dilakukan progres pengerjaan. Jadi untuk lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini ya, buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu bahwa sirkuit MotoGP ini mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Dimana saat ini kita sudah terbang di tikungan ke-5 yang berbelok ke kanan ini di bagian area grapple. Terlihat sudah hampir sempurna. Begitu juga untuk pengerjaan di area rumput di sini tinggal pengoneksian sedikit saja di depan ini. Dan di sini nanti akan dilakukan untuk progres area verge di bagian sebelah kanannya yang menuju tikungan ke-6 di depan sana. Progres pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika ini tidak hanya difokuskan di bagian pengaspalan ya, supaya kita ketahui bersama-sama, tapi terus dilakukan di bagian penempatan untuk beton drainase, terus dilakukan pengecoran. Untuk pengerjaan di bagian gravel, inner outer sudah akan segera tersambung semuanya. Begitu juga untuk penempatan di bagian concrete barrier, dinding pembatas, debris span, safety fan, semuanya terus dikerjakan secara bersamaan. Jadi saat ini kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9, di mana kemarin sudah dilakukan pengaspalan lapisan kedua di bagian track lane-nya, dan terlihat jelas di sini sudah terkoneksi semuanya menuju tikungan ke-12. Terlihat mantap sekali untuk progres capaian yang didapatkan sampai saat ini, semakin mantap dan terlihat sempurna. Kita yakin dan selalu optimis Indonesia bisa. Ya, saat ini kita sudah berada di tikungan ke-10 pasca pengaspalan lapisan kedua. Kemarin terlihat di sini sudah mantap sekali, terlihat jelas di kamera kita. Di sini memang terus masih dikerjakan dan akan dilakukan untuk pengaspalan di area run up yang berada di sisi kiri ini sebenarnya hari ini, tapi masih menunggu untuk stasi dan instruksi ya. Alat berat sudah terparkir tentunya untuk melakukan progres lanjutan di depan sana ya, seperti alat tenda maupun pneumatic tire roller sudah bersiap-siap untuk melakukan posisinya. Ini artinya akan dilakukan progres pengaspalan lanjutan di bagian run up yang berada di sini menuju tikungan ke-11 ini. Kita akan terus memantau bersama-sama untuk melihat situasi dan kondisinya di lintasan sirkuit Mandalika, supaya kita bersama-sama untuk mengetahui dari capaiannya sampai saat ini sampai batas mana. Ya, kita agak turun sedikit untuk melihat situasi yang ada di sini karena memang angin kencang di sini, dan di sini batas pengaspalan yang dilakukan kemarin ya dari tikungan ke-9 menuju ke-12 ini.
Dua alat finisher masih standby di sini untuk melakukan progres lanjutan. Kita masih menunggu ini apakah akan dilakukan lanjutan dari trek lintasan atau run off-nya. Kita sama-sama untuk menunggu ya, untuk melihat situasi dan kondisi saat ini. Nanti sore tentunya kita akan upload kembali buat kalian semua untuk melihat situasi dan kondisinya. Apakah akan dilakukan lapisan prime coat di sini? Kalau sudah, maka ini artinya akan dilakukan aspal lanjutan dari tikungan trackland menuju ke 13 ini. Dan kita sudah sampai di penerbangan awal kita, di mana saat itu kita terbang di tikungan ke-13 ini ya. Dan saat ini kita sudah kembali ke sini lagi. Dan bisa diperhatikan di bagian sini ya, di bagian sebelah kanan. Tadi pengaspalan masih di belakang ya, jauh sekali. Dan saat ini sudah 20 menit kita terbang di lintasan Sirkuit Mandalika. Tadi terhambat angin juga. Terlihat semakin di depan untuk alat finisher ini. Sedikit lagi, mungkin 1 jam lagi atau mungkin 30 menit lagi akan terselesaikan untuk pelebaran pengaspalan di bagian sebelah kanan untuk inner surface road yang berada di sini. Ya, dengan melihat situasi seperti ini kita semakin yakin saja bahwa mega project ini akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan inilah dia hasil dari pantauan kita semuanya. Kita sudah review ya secara detail. Dan kita semakin mantap saja bahwa Indonesia ini akan segera memiliki sirkuit yang bertaraf internasional. Mungkin sampai di sini saja kita akan memantau bersama-sama untuk aktivitas pada siang ini ya. Akhir kata, saya Jono Ahmad mengucapkan terima kasih banyak. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Akhir kata, salam anak Lombok, matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.